saya Siska Waril, saya dari Prodi Manajemen Internasional Bisnis, mahasiswa dari Universitas Ciputra. Saya akan mempresentasikan mengenai jawaban dan pertanyaan studi kasus dari ALP Part 1. Latar belakang. Dari Hawaii di Afrika, Huawei adalah penyedia infrastruktur teknologi informasi dari komunikasi, ICT, dan perangkat pintar tingkat global. Melaju Foreign Direct Investment atau FDI, Huawei membuka banyak cabang di banyak negara termasuk negara-negara di Afrika. Untuk di kontinen di Afrika sendiri, Huawei pertama kali membuka cabangnya di Afrika Selatan pada tahun 1998. Lanjut, pertanyaan pertama dari studi kasus, apa karakteristik utama Afrika sebagai pasar telepon seluler? Karakteristik utama Afrika sebagai pasar telepon seluler yaitu 1. Permintaan yang berkembang pesat, terutama di negara-negara seperti Ghana, Kenya, dan Afrika Selatan, di mana sebagian besar penduduknya yang memiliki ponsel mencapai tingkat yang hampir sebanding dengan Amerika Serikat. Populasi yang tinggi, Afrika memiliki populasi yang sangat tinggi, menjadikannya salah satu kontinen dengan potensi diperlukannya telepon seluler. Tingkat pendidikan dari beberapa negara di Afrika masih relatif rendah dibanding dengan negara lain. Dengan internet dan informasi yang berkembang pesat, ponsel seluler diperkirakan dapat menyelesaikan masalah yang termasuk masalah pendidikan. Pertanyaan kedua, apa manfaat yang dibawa oleh investasi asing ke Afrika? Manfaat yang dibawa oleh investasi asing ke Afrika yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi dengan adanya bantuan investasi dari luar. Contohnya, dari Huawei, barang-barang seperti ponsel dan barang elektronik otomatis akan naik, sehingga ponsel yang tidak akan semahal dari awalnya dengan adanya produksi dari Huawei, sehingga ekonomi akan lebih sejahtera. Hal ini juga akan sama kasusnya dengan barang lain lewat bantuan FDI. 2. Perkembangan infrastruktur. Tidak hanya dengan barang-barang seperti Huawei, yaitu berkembangnya teknologi perusahaan FDI seperti Huawei ini juga bisa berinvestasi dengan membangun infrastruktur seperti menara telekomunikasi yang akan membantu jaringan dan kecepatan komunikasi masyarakatnya. 3. Pertumbuhan komersial. Dengan pesatnya teknologi dan banyaknya yang memegang ponsel pintar atau barang FDI lainnya, iklan-iklan dan sektor komersial juga pasti akan meningkat. Hal ini juga akan membantu dalam globalisasi. Salah satu contohnya itu populernya Indomie di kalangan rakyat dan berbagai negara di Afrika. Pertanyaan terakhir, jelaskan berbagai cara Huawei berinvestasi di Afrika. Huawei berinvestasi di Afrika melalui berbagai cara seperti 1. Mendirikan infrastruktur yaitu seperti mendirikan telekomunikasi dan pengembangan fasilitas telekomunikasi di Ghana, pendirian fasilitas penelitian dan pengembangan kantor pusat, regional, dan lain-lain. 2. Kolaborasi. Kolaborasi ini termasuk kolaborasi dengan pemerintah, dengan CTI Corporation dan Global Marine System. 3. Mendirikan pabrik. Dengan Huawei mendirikan pabrik, hal ini akan menambah lapangan kerja dan juga meningkatkan penjualan dalam Huawei sendiri sehingga kedua pihak sama-sama berbagi keuntungan. Berikut adalah daftar pusaka yang saya gunakan. Itu saja penjelasan saya mengenai jawaban dari studi kasus ALP Part 1. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan karena masih tahap belajar.